orang atau habis mengkonsumsi obat apa ya. Dan itu tergantung dari kejujuran si pasien ya. Dokter bisa salah mendiagnosis ketika ada pasien yang nggak jujur gitu ya. Kemudian dokter juga ketika pasiennya datang mengamati postur tubuh ya. Ada pernah pasien yang kok dia sering sekali datang berobat ya, sering sekali datang berobat, dia sering ngeluh nyeri kaki kanan gitu. Oh ternyata nyeri kaki sebelahnya ya. Ternyata ketika diperhatikan posturnya, dia memang sudah badannya sudah bawaan, memang kakinya panjang sebelah gitu ya. Ya memang sih ya kita manusia ini rata-rata kita itu sebenarnya kalau ini antara kaki kanan dengan kiri itu suka ada lebih ya sebelahnya lebih panjang dari yang sebelah yang satunya. Tapi nggak nemen gitu loh ya. Jadi hanya sedikit tapi ada orang yang mungkin jarak perbedaannya itu kelihatan sehingga jalannya juga kelihatan agak pincang gitu ya. Kalau yang biasa mungkin hanya tipis perbedaannya gitu jadi nggak terlalu terlihat masih bisa berjalan normal. Tapi sebenarnya rata-rata orang tuh beda gitu ya sehingga jalan setiap orang punya gaya beda-beda. Salah satunya dipengaruhi oleh postur ini. Nah, untuk mencari tahu penyebab yang ini kadang-kadang dokter nggak cukup dengan hanya nanya-nanya, hanya melihat apa namanya melakukan pemeriksaan fisik terhadap tubuh pasien itu, tapi dokter juga kadang-kadang membutuhkan pemeriksaan penunjang ya, bisa cek darah, bisa dengan di ronsen, ya, CT scan, MRI dan lain-lain. Lalu pengobatan, apa sih yang kita lakukan ya untuk nyeri otot? Kalau yang tadi yang nggak terlalu serius itu ya nggak butuh penanganan medis sebenarnya, nggak harus langsung ke dokter gitu ya. Jadi pada prinsipnya ketika bisa kita tangani di rumah dengan cukup istirahat, dengan kita mengurangi stres ya. Oh iya, terkait dengan stres ini juga kita kan kadang merasa tegang di leher. Itu juga salah satu dari stres juga bisa apa? Akibat dari stres juga bisa mengakibatkan ketegangan di otot-otot kita ya. Orang stres itu cara duduknya aja kaku ya, nggak rileks gitu ya. Ya, kelihatan ya cara duduknya aja tegang, mukanya tegang, namanya orang ini ya. Kita bisa bedakan orang yang rileks sama orang yang lagi tegang, lagi stres. Nah, kalau dia kontraksi, walaupun dia duduk tapi semua muka, tangan, badannya kontraksi gitu karena tegang mikirin sesuatu, itu juga bisa setelahnya bisa mengalami kelelahan, bisa mengalami nyeri otot juga gitu kalau berkepanjangan stresnya, ya. Makanya kita harus mengintrospeksi diri kita. Saya lagi stres nggak ya gitu. Ya, kalau memang lagi stres berarti mencari cara untuk mengurangi stres ya, atau healing lah istilah orang sekarang ya. Dan healing kan nggak harus jalan-jalan ya, healing nanti jalan-jalan tapi nanti duitnya habis juga stres lagi deh gitu ya. Jadi healing setiap orang tuh beda-beda ya. Kalau saya healing saya ya bisa tidur siang di weekend aja udah healing bagi saya gitu ya. Atau mungkin bisa beres-beres rumah yang seminggu nggak diberesin bagi saya sudah sebuah healing gitu ya. Udah sangat happy gitu ya. Karena hari kerjanya udah full misalnya kan macam-macam cara mengurangi stres orang beda-beda. Mungkin dengan ngerawat bunga, kalau mama di sini ada yang hobinya ngerajut atau apalah ya. Kemudian mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri. Yang terasa nyeri awalnya kita istirahatkan dulu ya. Tapi memang istirahat ini juga nggak boleh yang berkepanjangan lama-lama ya. Mungkin hari itu diistirahatin 1-2 hari gitu ya. Tapi kalau misalnya udah berhari-hari gitu ya, kita juga harus mulai bangkit lagi gitu. Karena kalau dibiarin terlalu apa dimanjakan malah nanti kaku ototnya ya. Jadi kalau nyerinya udah hampir hilang, udah bisa dipakai, ini mulailah diaktivitas lagi tapi pelan-pelan. Memijat atau melakukan peregangan di bagian otot yang terasa nyeri. Ya, dan mengkompres. Nah, mengompres ini lihat sikon, bisa dingin, bisa hangat ya. Kalau misalnya habis ke memar, ke bentur ya, atau mungkin habis apalah ya, tiba-tiba nyeri ini habis cedera, habis akibat ngangkat sesuatu atau ada apalah ya olahraga ya terkait dengan fisik ya itu yang pertama kita lakukan adalah kompres dingin. Tapi kalau sudah besoknya lusanya gitu, nah itu kita udah kompres hangat ya. Biasanya patokan kita lebih dari 24 jam deh. Kalau awal-awal itu dingin dulu ya. Kemudian tidak mengangkat beban berat, melakukan olahraga berat atau aktivitas yang membutuhkan banyak kerja otot sampai otot benar-benar pulih. Jadi tadi tetap bergerak, mungkin di hari kedua, hari ketiganya udah mulai, tapi pelan-pelan gitu, nggak langsung ini lagi ya.
ngegas lagi gitu ya. Pelan-pelan aja kayak pemanasan dulu lah ya. Bisa juga melakukan yoga atau meditasi untuk membantu meredakan ketegangan otot-otot yang bermasalah ya. Kalau yang muslim ya sebenarnya salah satu bentuk seperti yoga, meditasi itu ya kita juga ada sholat juga ya gitu ya. Ada mungkin ada pernah juga membaca bahwa dari gerakan sholat itu juga sangat membantu untuk bagaimana kesehatan otot-otot kita gitu ya. Saya pernah ada webinarnya waktu itu, cuman memang nggak bisa dijelaskan di sini karena waktu kita terbatas ya. Kemudian mengkonsumsi obat pereda nyeri. Ini udah alternatif terakhir ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena banyak pasien ya yang suka inisiatif sendiri, bentar-bentar nyeri dikit langsung makan obat ya. Saya sendiri pun itu orang yang nggak terlalu mudah kalau pusing, kalau apa bisa dengan ditidurin istirahat bisa hilang, saya nggak akan makan obat gitu ya. Tapi kalau udah nggak sembuh, udah istirahat, udah tidur ya, bahkan pening aja kadang selesai dengan minum kopi misalnya ya. Kalau bisa dengan begitu ya udah nggak usah minum obat ya. Jangan terlalu mudah ngambil obat makan obat. Karena banyak pasien yang ternyata mengalami perdarahan di lambungnya atau bahkan gagal ginjal. Ketika ditanya riwayatnya apa yang terjadi, suka mengkonsumsi beli obat di warung penghilang nyeri. Ya, karena dia ngerasa kalau nyeri dikit, sakit kepala dikit makan obat. Tapi apa yang terjadi? Lambungnya luka, ya, bahkan ada kelainan ginjal dan itu udah di fase yang terminal atau akhir yang nggak bisa diapa-apain kadang, ya. Dan itu udah payah sekali untuk mengembalikan ke kondisi yang nyaman gitu ya. Kalau menjadi semula nggak bisa, tapi paling tidak membuat dia kondisi hidupnya nyaman, hari-hari misal melanjutkan aktivitas biasa itu udah agak sulit gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau masih bisa obat luar beli pakai gel-gel gitu ya. Saya nggak nyebut merek nanti saya jadi kayak jualan obat gitu ya. Banyak yang gel-gel untuk ngilangin nyeri yang dioles-olesin gitu atau mungkin pakai balsem atau pakai minyak-minyak. Kalau itu masih memungkinkan ya udah itu aja dulu. Nggak usah mudah untuk mengkonsumsi obat ya. Kasihan organ-organ yang lain ya, mikirin otot tapi kita nggak mikirin lambung, nggak mikirin ginjal ya. Nah, kemudian bisa juga kita tadi memulainya dengan olahraga ringan ya, sepeda, berenang tadi, tapi nggak terlalu yang olahraga berat. Nah, kemudian bagaimana sih pencegahan? Ya. Tadi saya udah nyebut-nyebut bagaimana kita mengurangi cedera di rumah dengan mengkondisikan rumah sebaik mungkin ya. Lorong yang tempat kita suka jalan mundar-mandir, kalau bisa jangan ada barang di situ supaya nggak mudah kejeduk gitu ya. Kalau bangun rumah jangan terlalu banyak tingkatan-tingkatan supaya cakep rumahnya gitu, tapi ya jangan terlalu semua tempat ada tangga-tangga kecil gitu, itu mudah cedera juga, keselio dan lain-lain. Kemudian bisa juga aktivitas fisik yang berlebihan kayak olahraga ya, atau tadi ya nggak pemanasan dulu. Kemudian minum banyak air untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Termasuk energi juga ya, kontraksi dan relaksasi otot itu membutuhkan energi. Untuk tadi dia sliding, ya serat-serat ototnya sliding begini, itu butuh energi yang menggerakkan. Untuk dia ngebuka lagi butuh energi juga untuk dia melepaskan lagi. Ya, dan itu juga ada peran air juga di situ. Jadi nutrisi juga harus kita jaga. Ini peregangan, tadi udah banyak diulang-ulang tentang infeksi. Nah, yang terakhir masih ada waktu dikit lah ya, minta waktunya dikit. Tentang ergonomi. Apa sih ergonomi? Ya mungkin ada yang baru dengar, ini kayaknya barang baru deh. Yaitu ilmu yang mempelajari penserasian antara pekerjaan dengan lingkungan terhadap orang dan sebaliknya. Ya. Itu secara umum. Kalau menurut internasional ya, menurut International Labour Organization, ergonomi adalah penerapan ilmu biologi manusia sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan manusia secara optimum dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan. Tujuannya adalah efisiensi, kemudian kesejahteraan, ya. Kalau di sini mungkin ada pengusahanya ya, kayak misalnya ada bank sampah ini gitu ya, ada bosnya gitu di sini harus memikirkan bagaimana di kantor pekerjaannya ini walaupun bukan dokter, walaupun bukan tenaga kesehatan, paling nggak memikirkan gitu ya, bagaimana alat-alat yang ada di situ yang sangat minim berpotensi untuk menimbulkan suatu kecelakaan kerja, ya.
Dan ada hal-hal sederhana yang barangkali bisa kita sebagai orang awam tuh juga bisa melakukan ya. Bagaimana teknik mengangkat beban, ini juga bisa di-googling deh ya. Bagaimana teknik mengangkat beban supaya nggak mudah terjadi nyeri otot ya, dengan posisi stabil ya. Jadi nggak menunduk begini, tapi harus mungkin kita duduk dulu baru beban kita ambil gitu ya. Atau bagaimana cara menurunkannya dan bagaimana posisi kalau misalnya di sini kantor atau mungkin tempat kerja itu disiapkan meja meja kerja, komputernya itu dengan posisi duduk yang nyaman gitu ya. Atau di rumah pun ya, ini banyak ibu-ibu nih, tolong ibu-ibu pikirkan meja belajar anaknya seperti apa. Jangan-jangan anaknya nyeri punggung karena kerjaannya adalah di kasur terus tengkurap gitu ya. Saya dulu begitu soalnya ya. Karena mungkin ya ibu saya juga belum tahu ilmu ergonomi waktu itu ya. Jadi ada meja belajar tapi tempatnya juga kurang nyaman sehingga banyak kan saya di tempat tidur misalnya ya, sambil tengkurap, sambil nulis gitu ya, sesekali duduk manis di meja belajarnya. Mungkin ada mama di sini pikirkan ya, daripada beli lemari bagus, kursi tamu bagus, mending bagaimana menyulap ruang kerja atau ruang belajar anaknya itu menjadi tempat yang nyaman, sehingga anaknya nggak mudah untuk kena nyeri punggung dan lain-lain ya. Kursi-kursi belajar itu nggak apa-apa dibeliin yang bagus, yang mahal sekalian, supaya nyaman kursi belajarnya ya, daripada anaknya pegel-pegel, kalau udah pegel-pegel udah habis itu ke kasur tidur nggak belajar ya, karena kenyamanan meja kerja itu juga menentukan produktivitas ya, menentukan prestasi anaknya. Kemudian bagaimana posisi mejanya, bagaimana posisi pencahayaannya ya, kadang ada juga kan misalnya meja kerjanya menghadap ke silau gitu ya, menghadap ke tempat matahari masuk gitu, itu juga harus diatur. Ilmu-ilmu begini bisa di-googling kok ya, bagaimana penataan ruangan, bagaimana meja kerja yang baik, kursi yang baik, supaya tadi mengurangi nyeri otot. Apalagi di masa pandemi nih, yang biasanya kita offline sekarang online ya. Dan ya mudah-mudahan sekarang sih kasus COVID sudah semakin menurun, mudah-mudahan kita bisa kembali normal aktivitasnya offline ya. Karena banyak juga nih kita lama duduk ini ya, bahkan ada yang ngomong sitting may kill you ya, duduk bisa membunuhmu ya. Ya ada banyaklah penjelasannya kenapa bisa membunuh gitu ya. Ada yang mungkin karena duduk jadi kurang olahraga jadi ya jadi obes, jadi gendut gitu ya. Belum lagi di meja-mejanya banyak kue-kue gitu ya. Sambil belajar, sambil ngemil, anaknya jadi gendut, itu juga jadi masalah. Ya. Dan mata kita juga banyak anak-anak yang matanya sakit karena terlalu banyak melihat HP di masa pandemi ini. Nah, ya, bagaimana juga kita mengatur posisi duduk. Kalau pegel duduk harusnya bisa sesekali berdiri, ini kebetulan contohnya ya kadang duduk, kadang berdiri dia gitu. Mejanya ya, ini mejanya kayaknya bisa turun naik deh. Salah satu alternatif ya. Intinya jangan sampai kita kepegelan ya, berjam-jam duduk nggak mikirin gitu ya. Mana lagi kursinya nggak empuk, kursi nggak ada joknya gitu ya, sehingga pantatnya sakit, bahunya sakit, pegel gitu ya. Kalau saya lebih mentingin yang seperti ini daripada kita beli perabotan-perabotan yang hanya untuk good looking rumahnya ya, nggak penting ya. Tapi bagaimana rumah itu dibuat nyaman, senyaman mungkin ya, gitu. Nah itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau di sini mungkin tadi banyak yang tersindir, jadi banyak nyindir, membuka wawasan ya. Untuk kita bagaimana menata segala sesuatunya, bagaimana kita mengurangi melakukan pencegahan ya, pencegahan untuk terjadinya nyeri-nyeri otot tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya berlebih nampaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya pada sesi tanya jawab bagi ibu-ibu semua dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau bertanya, Kak. Iya, boleh silakan. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bu Susianti, bahwasanya saya juga mengalami nyeri otot. Kalau
misalnya saya bekerja di tangan sebelah kiri, yang bawah itu yang namanya kalau sendi kayak kupu-kupu itu Bu, yang di sebelah kiri itu sering nyeri otot. Kalau misalnya dibuat bekerja itu ya kayak kesemutan Bu, kayak ada yang grogoti gitu loh. Nah habis itu kalau misalnya kita nggak bekerja, itu kita tidak mengalami nyeri otot. Nah kalau bekerja aja, sering bekerja, sekarang pun mengalami karena saya juga menyambi bekerja. Gimana mengatasi supaya nyeri otot itu tidak kembali lagi gitu Bu? Karena sering terjadi. Terima kasih Bu. Cukup. Ya, Pak. baik, gimana Mbak Tias? Langsung dijawab? Boleh Ibu, silakan langsung dijawab dulu sembari nunggu ada yang pertanyaan lain. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Wahyudi tadi ya, pertanyaan yang bagus Ya, sekali. Bu. Tadi menggunakan tangan kiri ya Pak ya kerjanya. Dan kalau nggak kerja, kalau nggak kerja dia nggak nyeri ya. Berarti ini pasti penyebabnya karena pekerjaan ya. Udah bisa kita duga karena pekerjaan. Nah, pekerjaannya kalau boleh tahu apa ya Pak? Digunakan untuk apa Ya, tangan kirinya nih? kayak Berulang-ulang ngelas seperti kayak pekerjaan berat sih Bu. berat ya kayak ngelas gitu ya. Iya. Oke. Ini kalau itu kan berarti sudah termasuk penyakit akibat kerja sebenarnya itu Pak ya. Kalau penyakit akibat kerja ini memang kita nggak bisa menyelesaikan sendiri ya, karena memang kadang-kadang harus ada pemilik pemilik bengkelnya atau ini ya yang harus tahu juga. Biasanya kalau di satu perusahaan itu ya bisa di rolling gitu ya. Untuk orang-orang yang bekerja di situ tadinya bagian ngelas mungkin satu saat akan ditukar di bagian apa gitu sehingga tangannya tidak berulang-ulang digunakan untuk itu terus gitu ya. Itu kalau secara umum. Tapi karena kita bicaranya personal ini ya, ya memang udah tahu penyebabnya begitu, Bapak nggak bisa gantian ya pakai tangan kanan ya? Kalau bekerja itu ya pakai tangan kanan Bu. Maksudnya efeknya itu juga tangan kiri. Padahal tangan kiri nggak kepake itu Bu. Nggak kepake. Saya Oh bekerja gitu. menggunakan tangan kanan. Gitu. Kerjanya tangan kanan, tapi tangan kirinya yang ini ya, yang sakit Yang, ya. yang sakit Bu. Tapi kalau nggak kerja nggak ini ya Pak ya, nggak terpengaruh ya? Nggak Nggak sakit? berpengaruh Bu. Nggak sakit. Iya iya. Sebenarnya tangan kiri Bapak, saya karena nggak tahu ya posisi kerjanya seperti apa. Ya nanti bisa inilah kalau misalnya butuh, tadi kan ada nomor HP saya kalau memang dibutuhkan untuk ngobrol lebih lanjut ya, karena ini kita mungkin ada keterbatasan waktu. Tapi sebenarnya yang Bapak maksud nggak kerja itu tangan kiri itu saya nggak tahu posisinya seperti apa. Walaupun tangan kanan dipakai, tapi mungkin posisi tangan kiri itu nggak nyaman. Karena kalau Ya kayak Bu. kesemutan, kayak kram, kadang posisi tergantung gitu aja itu juga bikin nggak nyaman ya. Karena gini, kita kan di dalam otot itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu isinya cairan darah. Darah itu jatuhnya ke gravitasi bumi kan berarti kan ke bawah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kalau misalnya naik bis nih ke Jawa nih anggaplah ke Jogja gitu ya. Tiba-tiba kok kakinya bengkak, kakinya kok pegel kayak kesemutan karena kakinya nggak dipakai. Ya kan? Kakinya gantung aja nggak dipakai di dalam bis selama berapa jam, itu kan pegel juga kan. Mungkin kasusnya seperti itu. Jadi nggak dipakai kerja, ototnya nggak ini, tapi aliran darahnya numpuk ke bawah karena kita nggak gerak sama sekali. Gitu. Jadi pergerakan otot ini juga membantu melancarkan peredaran darah sebenarnya. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain sama sekali dia diem aja, itu juga nggak baik juga gitu Pak. Ya. Jadi sesekali yang tangan kiri ini juga harus pemanasan juga gitu. Ngimbangin tangan kanan. Karena kalau dia diem saja, ya kita aja lama duduk aja bisa kesemutan, ya bisa kram. Padahal nggak ngapa-ngapain tapi lama duduk gitu. Karena pembuluh darahnya nggak pertama bisa terbendung ke bawah karena gantung ke bawah. Kemudian juga bisa juga karena memang pembuluh darahnya kalau yang ototnya sebenarnya kontraksi tapi kontraksinya cuma diem aja gitu ya. Jadi diem aja tuh kadang-kadang kontraksi juga nggak rileks dia, ya. Tegang tangannya, diem aja tapi nggak bergerak berulang-ulang tapi dia diem saja tapi dia kontraksi ada juga kan. Kalau dia kontraksinya lama nggak ada rileksnya sama sekali, dia bisa menjepit pembuluh darah juga, ya. Jadi harus ikut bergerak sedikit-sedikit juga yang kiri saran saya Pak. Dicoba dulu ya.
Dicoba dulu. Baik Bu, terima kasih atas sarannya Bu. Oke. Ada Baik lagi? Ibu, ini di sini ada beberapa pertanyaan melalui kolom chat. Dari Ibu Asmi Rismanisa. Assalamualaikum Bu, mohon maaf tadi sempat terlewat. Cara pengobatan nyeri otot awalnya dikompres pakai air dingin atau air hangat Bu? Oke, Bu Asmi ya, saya jawab. Tadi ada bisa kompres hangat, bisa kompres dingin. Kalau kejadiannya di awal, ya hari pertama itu biasanya kita kompres dingin, ya. Mau memar, mau nyeri otot gitu ya. Karena kita biasanya kan ada untuk agak memuai ya. Kalau baru pertama tuh agak memuai, kemudian meradang. Nah, untuk mengurangi peradangan kita didinginkan, jadi dikompres dulu. Hari kedua setelah 24 jam dan seterusnya atau mungkin fase kronis sudah beberapa hari itu baru kita pakai kompres hangat. Ya. 24 jam pertama kompres dingin dulu. Baik Ibu, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Leli Baharudin. Assalamualaikum Bu. Kalau nyeri pada pinggang termasuk otot bukan Bu? Karena nyeri di pinggang ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun. Apa solusinya Bu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Leli pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara pinggang, di pinggang itu ada otot, ada tulang, ada saraf ya. Dan pinggang itu sekitar pinggang tuh ada organ lain, ada ginjal di situ ya. Kalau perempuan ada organ-organ reproduksi, ya ada indung telur di situ. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Nah, tapi kita sendiri coba Ibu ingat-ingat sakitnya pas ngapain. Kalau sakitnya habis nyuci, habis masak, oh berarti memang otot kemungkinan karena habis aktivitas. Tapi kalau lagi istirahat juga sakit gitu, nah itu sudah harus hati-hati ya, nggak ngapa-ngapain juga sakit, itu curiga bukan hanya otot gitu, bisa organnya bisa dicek, mungkin ke organ kandungannya atau ke ginjalnya ya, kadang mungkin kurang minum gitu ya, kurang minum sehingga ginjalnya kerjanya berat gitu. Jadi bisa banyak kemungkinan ya. Kalau karena aktivitas tadi sekali lagi kita curiganya karena otot. Kalau pas istirahat kok sembuh ya, ya berarti kemungkinan karena otot. Ada dari Bu Nur Laili Bu. Mau tanya, apakah makanan juga berpengaruh pada nyeri sendi? Karena saya setiap habis makan jengkol, tulang belikat saya terasa nyeri Bu. Dari Bu Nur Laili, dari Gang Hamid 2 Kebonjeruk Bu. Ya, baik Bu Nurlaili. Ini sebenarnya bukan nyeri otot ya, bisa sudah ke nyeri sendi. Ya, kalau bicara ke nyeri sendi, itu kan kita tahu ada asam urat, ada rematik ya, itu mungkin ke sana arahnya. Ya, barangkali di waktu yang lain kalau mau lebih dalam. Tapi karena sudah ditanyakan, coba saya jawab. Jadi kalau faktor makanan itu kemungkinan ke otot itu kecil sekali ya. Kalau obat-obat tertentu iya, tapi kalau faktor makanan itu sering yang dimaksud Ibu nyeri ini kayaknya sih memang nyeri sendi gitu ya. Karena ada makanan-makanan tertentu yang berpengaruh terhadap asam urat ya, termasuk jengkol ya dan makanan jero-jeroan ya, kacang-kacangan itu juga ada pengaruh ke peningkatan asam urat dalam tubuh kita. Jadi kalau orang yang memang sudah ada asam urat, metabolismenya nggak terlalu baik terkait dengan asam urat, dia sensitif sekali dengan makanan-makanan seperti itu ya. Dia sehingga dia menyebabkan peradangan di sendi ya. Jadi ini sendi kayaknya. Tapi ada juga orang yang jojong aja makan apa nggak masalah gitu ya. Karena dia produksi metabolisme asam urat, pembuangan asam uratnya melalui urin dan lain itu lancar-lancar saja, nggak ada gangguan ya. Ada 2 pertanyaan terakhir Bu. Pertama dari Ibu Ovi Filan. Nama saya Ovi, umur 35 tahun. Yang ingin saya tanyakan, kenapa ya Bu, jari jempol saya suka kram tiba-tiba kalau saya salah gerak? Gimana ya Bu solusinya agar tidak terulang lagi? Terima kasih Bu atas jawabannya. Kram ya, ini berarti kan topiknya kram ya, pertanyaan dari Mbak Opi ya, Mbak ya karena lebih muda dari saya. Tadi saya jelaskan bahwa untuk otot itu kontraksi ya, kontraksi tadi berselingan begini, kemudian bagaimana dia mau ngebuka ininya untuk dia relaksasi, itu butuh energi ya, butuh energi dari makanan dan juga butuh kalsium ya. Seringkali yang mengalami kram itu dia karena kekurangan kalsium bisa, atau memang ototnya sudah terlalu lelah
ya. Kita bisa kram, saya juga kalau kadang seharian di depan laptop terus ngetik banyak, tangannya bisa juga kayak kram karena udah kelelahan, udah kehabisan, udah disuruh istirahat sebenarnya tangan kita tapi kitanya nggak istirahat, ya. Itu bisa karena kelelahan, udah kehabisan energi. Atau memang tadi kita konsumsi kalsiumnya kurang. Jadi coba dicari di browsing makanan-makanan yang bisa meningkatkan kalsium, ya. Seperti susu, seperti kalau ikan itu ikan yang kecil yang tulangnya bisa dimakan tuh. Nah, tulangnya itu kan ada kalsiumnya juga tuh. Ikan teri, kemudian ikan-ikan kalau kami Palembang itu ikan seluang. Nah, itu selain enak juga bisa jadi sumber kalsium juga gitu ya. Atau kalau udah berat biasanya dokter ngasih tablet kalsiumnya. Gitu, Mbak. Mbak Mutias. Iya, Ibu Vivi. Boleh, Bu. Ya. Bu Dr. Susianti, ini saya mau bertanya, mungkin karena faktor umur juga ya Bu, ini tiba-tiba kadang-kadang saya kalau bangun pagi, tangan saya tuh nggak bisa dikepal Dok, kaku gitu. Itu apakah otot atau sendi Dok? Kalau bangun pagi-pagi, ya makasih Bu Pipi pertanyaannya. Kalau bangun pagi-pagi, saya curiganya itu ke arah sendi Bu, ya biasanya asam urat. Karena asam uratnya itu jadi nggak lancar pengeluarannya, nyangkut di sendi-sendi kecil. Biasanya dimulai dari sendi-sendi daerah jari-jari dulu, ya, yang kecil-kecil dulu sebelum dia ke lutut ke yang lain-lain ya. Karena numpuk asam uratnya di situ yang harusnya dibuang, tapi ada karena seseorang ada gangguan pengeluaran atau memang konsumsinya berlebihan, ya asam uratnya, itu numpuk di ujung-ujung sendi, ya, numpuk di ujung-ujung sendi, dan apalagi mungkin tidurnya ber-AC ya. Tidurnya ber-AC, cuaca dingin itu membuat pembuluh darah agak sedikit mengkerut, sehingga harusnya lancar pembuangannya, harusnya pembuluh darahnya agak lebar, tapi karena AC dan ujung jari tangan kita dingin, pembuluh darahnya mengkerut, sehingga pembuangan asam urat yang harusnya terjadi lebih cepat itu jadi melambat ya. Saya juga kebetulan suami asam urat, kalau misalnya lagi kambuh begitu ya kayaknya AC harus matiin dulu deh gitu ya. Karena paginya lebih berat ininya, kumatnya. Ya. Terima kasih Dok. Ya, Terima kasih. Atau juga bisa dibantu Bu pakai tadi oles-oles yang anget-anget juga kadang-kadang membantu. Pas bangun langsung dioles. Betul Bu. Mekar lagi. Ya. Terima kasih Dok sarannya. Baik Ibu, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Fitri Umur Rashid. Assalamualaikum Bu, mau bertanya, beberapa hari saya flu dan leher saya terasa nyeri. Apakah termasuk nyeri otot atau dikarenakan flu ya Bu? Flu-nya berbarengan sama sakit leher ya ini Mbak Fitrinya ini ya? Iya Bu. Ya, jadi ya berarti ini dia termasuk tadi yang penyebab salah satu nyeri otot tadi kan adalah infeksi virus. Infeksi virusnya bisa flu dan lain-lain ya, termasuk COVID juga. Jadi ya sepertinya memang sudah jelas penyebabnya ini karena flu. Jadi gejala nyerinya akibat penyakit gitu. Akibat infeksi virus ya, karena flu-nya. Jadi kalau sudah begini ya istirahat, karena virus itu yang dibutuhkan adalah untuk melawan virus adalah imun kita sendiri ya. Virus itu nggak kayak bakteri yang butuh antibiotik ya. Hanya virus tertentu dan kadar tertentu yang dibutuhkan antivirus. Jadi virus itu bisa kita lawan sendiri dengan imun kita ya. Imun kita ditingkatkan dengan istirahat cukup, makanan yang bergizi ya. Nah, jadi kalau dalam beberapa hari biasanya udah sembuh sendiri tanpa dikasih antibiotik ya. Kecuali yang orang sudah flu kemudian dompleng nih, ada bakteri juga masuk gitu. Nah, makanya kalau dokter kan, Bu, dahanya kuning nggak? Kalau udah kuning itu kan ada bakteri yang dompleng. Tadinya flu biasa, tapi karena kondisi tubuhnya lagi lemah, ada bakteri yang juga numpang hidup di situ, sehingga dibutuhkan antibiotik. Ya. Jadi gejala flu-nya aja ini ya. Obat flu biasa nggak apa-apa, yang penting bisa menghilangkan nyerinya. Kalau memang sudah nyeri sekali dan butuh obat. Gitu, Mbak Tias. Baik Ibu, mungkin ada pertanyaan pribadi dari saya ya Bu. Ya, boleh. Kalau misalkan kekurangan gerak itu kan banyak Bu, sekarang anak-anak muda kayak saya tuh rata-rata rebahan Bu. Kaum rebahan. Iya, kaum rebahan tuh Bu. Dari kaum rebahan itu tuh pas bangun malah badannya pegel-pegel gitu Bu. Bukannya ketika kita nggak banyak gerak harusnya nggak ada yang nyeri. Nah itu
itu malah ketika kita nggak ada gerakan, malah badan ikut pegel-pegel tuh Bu. Nah itu kira-kira gimana Bu? Jangan salah Mbak Tias, kemarinnya bergerak nggak? Enggak tuh Bu. Enggak juga ya, karena ada juga Enggak yang juga Bu. 1-2 hari sebelumnya dia olah fisik ya, atau habis jatuh, atau habis apa, hari pertama nggak kerasa ya, kerasanya di hari kedua atau hari ketiga gitu. Ada juga yang begitu. Jadi muncul nyerinya tuh belakangan ya. Awalnya belum terlalu radang, setelah 24 jam baru mulai radang. Jadi ketika bangun tidurnya sakit-sakit, ternyata kejadiannya ya kemarinnya lagi mungkin capek-capek beberes-beres atau capek dari perjalanan atau memang ada tadi satu cedera gitu ya. Nah, kalau yang Mbak Tias rasakan begitu ya, tiba-tiba kok nyeri-nyeri gitu ya bangun tidur, itu sudah seberapa sering? Gimana Ibu? Udah bisa berapa sering? Baru sekali atau sering banget tiap hari? Misalkan dalam 3 hari, nah itu 3 hari itu nggak berkegiatan dan hanya tiduran aja gitu Bu. Yang kegiatan paling kegiatan normal pada umumnya aja. Nah itu bisa Bu. Tiba-tiba sakit, terus pokoknya kalau misalkan tuh seminggu adalah Bu sakit 3 kali gitu Bu. Dan jangan salah juga tiduran itu kan nggak mungkin tiduran aja kan. Tiduran itu bisa jadi sambil HP-an ya, sambil atau tengkurap, itu kan otot-otot kita juga tegang nahan badan kita. Jadi jangan salah, orang-orang yang bed rest itu bukan berarti dia kita pikir dia leyeh-leyeh, ototnya nggak kontraksi, nggak ya. Jadi posisi tiduran juga itu saya pernah bed rest itu pegel-pegel juga gitu ya. Karena kita mau bergerak nahan badan, bergerak ke sini kontraksi otot kita. Jadi kadang capek juga posisi bed restnya ya. Jadi kayaknya sih masih otot ya kalau seperti itu ya. Tapi kalau sudah tadi di Mbak Tia sadar itu kok kayaknya di persendian-persendian kecil gitu ya, di kaki-kaki tangan, jadi nggak seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh kemungkinan tadi otot, tapi kalau di sendi-sendi kecil gitu, saya sarankan untuk cek asam urat deh. Ya, karena walaupun usia muda juga, jadi asam urat itu bukan hanya untuk orang tua, bukan penyakit orang tua. Kita yang muda-muda juga kadang-kadang curiga ya, karena dari makan makanan yang kita konsumsi. Dok, tadi saya lupa, boleh nggak dok? Mau nanya, lupa mau nanya dok, mohon maaf. Kalau sakit otot itu boleh dipijat nggak dok? Boleh Bu, masas itu membantu juga sih, yang tadi kan agak tegang ya ototnya, dengan dimasas itu dia membantu untuk relaksasi boleh ya. Tapi memang yang si orang yang memasas ini atau yang memijat ini itu yang harus kita hati-hati, ada juga yang tukang pijatnya terlalu kuat gitu ya, bahkan mungkin sampai memar-memar, ada kan yang tukang pijat yang begitu ya, itu malah ototnya jadi cedera ya, tadinya cuma tegang mau dilemesin, sekarang bukan cuma lemes tapi ototnya sampai biru-biru memar gitu kayak dipukulin karena terlalu kenceng mijatnya, nggak kira-kira gitu ya, gitu Bu. Terima kasih dok. Sama-sama. Baik Ibu, kalau dari saya cukup sekian. Dari ibu-ibu dan teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, mungkin dirasa cukup ya Bu Susianti. Baik. Mungkin ada closing statement dari ibunya Bu? Ya, boleh deh closing statement. Sekali lagi saya ulangin buat ibu-ibu dan ada bapak-bapak juga di sini, pencegahan itu jauh lebih baik ya daripada kita mengobati. Jadi termasuk tadi bagaimana kita mencegah nyeri, jangan sampai kita jadinya malas mencegah sehingga kalau nyeri makan obat, sehingga efek yang ditimbulkan ke organ-organ yang lain ya. Atau tadi ya bagaimana kita mengkondisikan di rumah kita, di tempat kerja kita senyaman mungkin, seergonomis mungkin. Tadi ergonomis tahu bahwa ergonomis itu adalah menyesuaikan alat untuk kenyamanan kita dalam bekerja ya. Jadi ergonomis itu sesuatu yang perlu kita pikirkan ya. Termasuk men-setting, mau bikin meja dapur, membuat meja dapur, jangan sampai meja dapurnya nggak sesuai dengan, kita harus ngebungkuk setiap di dapur, itu juga jadi penyakit yang kronis ya, karena di setiap ke dapur dia membungkuk, nggak sesuai dengan tinggi badannya misalnya ya. Atau mungkin membuat satu lemari yang di dinding tapi suka kejeduk di lemarinya, nah itu juga nggak, hal-hal yang harus kita planning ya, dikondisikan dimanapun kita berada. Terima kasih, itu saja Mbak Tias.
mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Baik Ibu, terima kasih atas closing statement-nya. Mungkin untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, untuk dokumentasi kita dapat menyalakan kameranya semua. Baik, ya. Saya hitung ya Ibu-Ibu semua ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bu, gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas materinya Ibu. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Baik Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Khairuddin selaku founder, dan kali ini webinar ini bekerja sama dengan IZI Bu, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia. Saya Mutias Dewi Rasani selaku moderator pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum. Dengan mengucap lafaz hamdalah, kita tutup bersama-sama webinar hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.